As-salisatu adapun yang ketiga itu sholatul janazah, isi sholat beberapa janazah. Wa kaifiyatuha dan adapun caranya sholatul janaiz itu masyhuratun terkenal, artinya sudah masyhur. Wa ajma'u du'ain dan lebih mengumpulkannya doa maksurin yang dinukil. Maksur itu artinya dari Rasulullah. Itu ma riwayat ruya yang diriwayatkan apa ma fi sahih di dalam kitab sahih an Auf bin Malik dari Auf bin Malik. Pala berkata siapa Auf, Ra'aitu melihat siapa aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat kali sholat siapa Nabi ala janazatin atas janazah. Fakafiltu maka hafal siapa aku min du'aihi dari doanya Nabi. Yang orang Arab dengar bahasa Arab ya, kadar redaksinya gampang ya hafal. Jadi Auf ini melihat Nabi sedang sholat, setelah sholat jenazah Nabi berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wa salji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas ila akhirih. Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah lahu bagi mayit, warhamhu dan sayangilah kepada mayit, wa'afihi dan selamatkanlah kepada mayit, wa'fu dan hapuslah dosa anhu dari mayit, wa'akrim dan muliakanlah nuzulahu pada tempatnya mayit, wawasi dan luaskanlah madkhalahu pada tempat masuknya mayit, wa agsilhu dan mandikanlah kepada mayit bil ma'i dengan air, wasalji dan es, wal bardi dan embun, wanaktihi dan bersihkanlah kepada mayit minal khotoya dari beberapa kesalahan, kama yunaqqa sebagaimana dibersihkan apa al-thawbul abyadu, al-thawbu pakaian al-abyadu yang putih minat danasi dari kotoran, wa abdilhu dan gantilah kepada mayit daron pada rumah khairan yang lebih baik min darihi dari keluarga apa dari rumahnya mayit, wa ahlan dan keluarga khairan yang lebih baik min ahlihi dari keluarganya mayit, wa zaujan dan pasangan khairan yang lebih baik min zaujihi daripada pasangannya mayit, wa adkhilhu dan masukkanlah kepada mayit al jannata ke surga, wa a'idhu dan jagalah kepada mayit min adzabil qabri dari azab kuburan, wa min adzabil nar dan dari azab neraka. Jadi ini doanya, doa yang maksur, doa yang dari Rasulullah ya. Jadi didoakan seperti itu hatta qala sehingga
berucap siapa Aufun Auf tadi, dia mengatakan, waduh, kalau didoakan kayak gitu yang mendoakan Rasulullah, maka tamanna itu berharap siapa aku, an sekiranya ada siapa aku, itu dzalikal mayyita, mayit itu. Wah, kalau yang doakan Rasulullah kayak gitu, ya mendingan aku yang mati kayak gitu. Minta dia yang nah, karena didoakan lengkap oleh Nabi tadi, didoakan lengkap. Waman adrokat takbir, waman siapa orang itu adroka menemukan siapa man takbirota pada takbir asaniyata yang kedua. Kalau ada orang ketinggalan, ya ketinggalan sholat jenazah sudah pada takbir kedua baru takbir, bagaimana? Fayam bagi maka seyogjanya apa yura'iyah, sekiranya menjaga siapa man tartibas sholati, tertibnya sholat fi nafsihi, di dalam dirinya man. Artinya kan orang takbir itu pertama baca Fatihah, takbir lagi baca sholawat, takbir lagi doa, takbir lagi doa. Lah ada orang yang datang terlambat, takbir imamnya sudah takbir kedua, makmumnya takbir pertama. Yang dibaca adalah yang berarti Fatihah dulu. Nah, nanti kedua, nanti ketika imamnya selesai maka makmum ini nambah lagi satu takbir yang ketinggalan tadi. Faidah sallama wa yukabiru, dan takbir siapa non ma takbiratul ihrami beserta takbir-takbirnya imam. Faidah sallama, maka ketika ulul salam siapa imam, imam qadha, maka menunaikan siapa man takbirau pada takbirnya man alladzi fata, yang mana ketinggalan apa takbir pada man tadi. Kafi ilil masbuki, seperti tindakannya makmum masbuk. Fa'inna, maka sesungguhnya man itu lau badar, jika mensegerakan siapa man at-takbirati pada beberapa takbir lam tabqa, maka tidak tetap lil qudwati, bagi manut fi hadhihi salati, di salat ini apa man. Artinya kalau umpamanya gini, imamnya dapat dua, makmumnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah ini tidak boleh. Tidak boleh nyalip. Jadi tunggu imamnya salam, setelah imam salam berarti nambah satu takbir. Fatakbiratu, maka ada beberapa takbir. Ya, adapun at-takbirat itu al-arkan adalah beberapa rukun, al-zahiratu yang tampak. Wajadirun, dan itu pantas bi'antuqama, sekiranya diposisikan, ditempatkan apa takbir tadi, maqamar rakaati, pada tempatnya rakaat fisa iris sholawati, di dalam sholat yang lain. Jadi takbir itu ya kayak rukun dalam sholat itu, makanya tidak boleh langsung nyalip begitu. Bahasa adapun ini biantuqama maqamar rakaati wa adapun itu al-aujah, adalah pendapat yang lebih bisa dijadikan wajah, dijadikan pegangan inti menurut. Wa ingkana, walaupun ada apa ghairu selain za, itu muhtamalun mirip, itu muhtamilan, mirip.
Wal akhbar, dan ada pun beberapa hadis al-waridatu yang sampai fi fadli sholatil janazati, di dalam menerangkan tentang keutamaan salat janazah, wa tashyi'iha dan mengiringi janazah, itu masyhuratun, adalah terkenal. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan tentang keutamaan salat janazah dan mengiringi janazah ke kuburan. Fala nutilu, maka tidak memanjangkan siapa kami bi'iradiha, dengan mendatangkan akhbar tadi itu. Wa kaifa la ya'dhum, bagaimana tidak agung. Wa kaifa la ya'dhum, bagaimana tidak agung. Apa fadluha, keutamaannya salat janazah. Wa ya, sedangkan salat janazah iku min faraidil kifayati, sebagian dari beberapa fardu kifayah. Bagaimana tidak agung faedahnya, lawong yang lain sunnah saja keutamaannya banyak, apalagi ini fardu kifayah. Nah. Wa illam yata'ayyi wa innama tashiru, bahwasanya jadi sholatul janazah itu naflan, jadi sunnah, fi haqqi man, di dalam haknya orang, lam tata'ayyan, yang tidak menjadi fardu ain, sholat janazah alaihi, atas man, bihudurihi ghairihi, dengan hadirnya selain nyaman. Jadi memang bisa jadi sunnah kalau sudah ada orang yang sholat, maka yang lain jadinya sunnah. Nah, tapi kalau tidak ada semuanya jadinya wajib kan. Sumayanalu, kemudian mendapatkan siapa man biha, dengan sholat janazah, fadla fardil kifayati, pada keutamaan fardu kifayah. Wa illam yuta'ayyan, walaupun tidak ditentukan fardul kifayah tadi. Li'annahu, karena sesungguhnya nas, bijumlatihim, dengan jumlahnya nas, itu kamu berdiri siapa nas, atau melaksanakan siapa nas, bima, dengan perkara, dua yang ada berma, itu fardu kifayati, adalah fardu kifayah. Wa asqatu, dan menggugurkan siapa nas, al haraja, pada dosa, an ghairihim, dari selainnya nas. Kalau tidak ada yang sholat, ya dosa semua. Tapi dengan adanya orang yang sholat, otomatis yang lain yang tidak sholat gugur dosanya. Nah, itu gugur dosa. Allah. Fala yakunu, maka tidak ada apa dzalika, demikian fardul kifayah itu kanaflin, tidak sama dengan sunnah. Jadi ya antara wajib kemudian fardu ain, fardu kifayah, kemudian sunnah.
layas kutu yang tidak gugur bi sebab naflun apa fardu am ahadin dari seseorang. Kalau sunnah ya tidak ada yang kewajiban. Wa yustahabbu dan disunahkan apa talabu kasratil jam'i, tuntutan banyaknya kumpulan. Artinya kalau bisa sholatnya ya agak banyakkan orangnya, tapi bukan karena mengharapkan keberkahan, bikasrotil himani, dengan banyaknya beberapa keinginan wal amniyati dan beberapa doa, wastimalihi dan memuatnya jamu ala di dakwatin mustajabatin, atas orang yang mempunyai doa yang dikabulkan. Makanya kalau sampai 40 maka insya Allah ada satu yang walinya wali abdal yang ikut nyolati di sini. 5 karena perkara hadis riwayat meriwayatkan siapa Quraib an Ibnu Abbasin anna Ibnu Abbas itu mati itu lahu bagi Ibnu Abbas siapa Ibnu anak. Faqala maka berkata siapa Ibnu Abbas, ya Quraib, unzur lihatlah ma adapun apa itu ijtama, maksudnya ma berapa ijtama kumpul siapa orang lahu untuk ibni minam nasi dari manusia, orang yang kumpul udah berapa ini yang mau nyolati. Wala berkata siapa Quraib, fakharajtu maka keluar siapa aku, faidan nasun qadstama, tiba-tiba nasun ada orang itu qadstama sungguh telah kumpul siapa nas lahu karena anaknya Ibnu Abbas tadi. Fa akhbartu maka ngabari siapa aku kepada Ibnu Abbas. Faqala maka bertanya siapa Ibnu Abbas, takulu katakan hum, atau kamu berkatakan hum arba'un, apakah itu ada 40? Qultu na'am, ya ada 40 orang. Setelah ada 40 orang baru qala berkata siapa Ibnu, akhrujuhu, keluarkanlah kepada mayit tadi, anaknya tadi yang mati tadi itu, dan sholat di sana. Mengapa kau nunggu 40? Fa inni sami'tu, fa inni maka sesungguhnya aku itu sami'tu mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar Rasulullah yaqulu da'u siapa Rasul, ma min rajulin, tidak ada pun seseorang muslimin yang Islam yamutu yang mati siapa rajul fayaqumu maka kemudian menyolati ala janazati atas jenazahnya rajul siapa arba'una 40 apanya rajulan orangnya la yusyrikuna yang tidak menyekutukan siapa arba'un billahi kepada Allah syai'an sama sekali illa syafa'ahum kecuali memberikan syafaat kepada arba'un siapa Allah azza wa jalla bihi di dalam Rasul. Kalau ada orang yang nyolati itu ada 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, maka orang 40 itu bisa memberikan syafaat kepada mayit tadi. Wa idza syayya
Dan ketika mengiringi siapa man al janazata pada jenazah, fawasola maka kemudian sampai siapa man al maqabira pada beberapa kuburan, au dakhalaha atau masuk siapa manha pada maqabir ibtidaan dengan dalam waktu permulaan. Bagaimana kalau masuk kuburan? Faqala maka mengucapkan siapa man assalamualaikum ahla hadhihi diyari minal mu'minin wal muslimin wa yarhamu qaum mustaqdimin minna wal mustaghfirin wa inna insyaallah bikum lah. Jadi mengucapkan itu, mengucapkan assalamualaikum ahla hadhihi diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimin minna wal mustaghfirin wa inna insyaallah bikum lah. Nah, itu kalau mau masuk kuburan. Redaksinya macam-macam, memang di hadis juga redaksinya beda-beda. Ada yang assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Wal aula adapun yang lebih utama itu Allah yang syarifah. Hendaklah sekiranya tidak bubar siapapun hatta yudfana sehingga dikubur siapa al-mayyit mayit. Jadi hendaklah jangan pulang sebelum mayitnya dikubur. Faidah suwiyat maka ketika diratakan alal mayit atas mayit apa qabru kuburannya mayit, mana tadi? Qoma maka berdiri siapa man ala bihi atas qabrihi, terus berdoa. Waqala berkata siapa man Allahumma abduka rudda ilaika fa'raf bihi warham. Allahumma ya Allah abduka adapun hambamu ini itu rudda dikembalikan apa abduka ilaika kepadamu far'af maka sayangilah bihi pada abduka, artinya belas kasihilah, warham dulu dan sayangilah kepada Allahumma ya Allah jafi renggangkanlah al-arda pada bumi anjambaihi dari dua lambungnya, luaskanlah apa namanya kuburnya tadi, waftah dan bukalah abwaab as-samai pada pintu-pintu langit, liruhihi bagi ruhnya abdu, wa taqabbal dan terimalah apa namanya ada abdu minka dari biqabulin hasalin dengan penerimaan hasalin yang baik. Allahumma ya Allah ingkana jika ada apa abdu itu muhsinan orang yang berbuat baik, fadha'if maka lipatkanlah
lahu bagi mayit tadi fi insanihi di dalam kebaikannya mayit tadi Allah. Wa ingkana jika ada asya mayit itu musiat, orang yang berbuat jelek, satajawaz maka ampunilah anhu dari mayit tadi. Jadi itu hal-hal yang berkaitan dengan sholat jenazah. Dan jadi yang baik orang kalau sempat ya nyolati, ikut nyolati, ikut ke kuburan, ya kemudian berdoa dan sebagainya. Itu kan digambarkan orang yang datang takziah kemudian sampai pemakaman, nyolati kemudian dari pemakaman itu dapat pahala 2 kirot. 1 kirot itu adalah sebesar gunung Uhud. Kalau 2 berarti kayak seperti 2 gunung Uhud. Nah itu pahalanya. Untuk yang nggak kelihatan pahalanya, kalau kelihatan naruhnya repot. Ar-rabi'atu adapun yang keempat itu tahiyatul masjidi, salat tahiyatul masjid. Rakaatani yaitu 2 rakaat fasaidan ke atas. Jadi boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Itu sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikukuhkan. Pokoknya masuk masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid. Kecuali kalau orang yang di Masjidil Haram begitu masuk masjid niatnya mau tawaf, maka tidak perlu tahiyatul masjid. Hatta innaha, hingga sesungguhnya tahiyatul masjid itu lantas kutu, tidak gugur apa tahiyatul masjid wa ingkana, walaupun ada siapa imam itu yaktubu, sedang khutbah siapa imam yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Jadi bahkan ketika ada orang masuk masjid ketika khotib sedang Jumat, sedang khutbah, itu tetap orang itu disunahkan sholat tahiyatul masjid walaupun sholatnya yang ringan. Ma'at aku diwujubil isghai, padahal beserta kukuhnya wajibnya memperhatikan ilal khotibi, kepada khotib. Wa ini staghola, walaupun sibuk siapa man bifardin dengan fardu au qada'in atau qada, tak ada maka menjadi hasil bihi dengan fardu apa tahiyatul masjid. Jadi kalau ada orang masuk masjid pas sudah sholat fardu, ya udah sholat fardu langsung saja, maka pahala tahiyatnya sudah katut masuk di situ. Wa sholat dan hasil apal fadlu, keutamaan. Idil maksudu, karena ada pun tujuannya itu Allah yakhluwa, sekiranya tidak sepi apa ibtida'u dukhulihi, permulaan masuknya man anil ibadati dari ibadah, anil ibadati dari ibadah, al-khassat yang tertentu bil masjid, di masjid. Yaman karena menunaikan bihaqqil masjid, dengan haknya masjid. Jadi masuk masjid.
Walihada karena ini idul maksudu alla yakhluwa ibtida'u dukhulihi yukrau dimakruhkan apa ayat pula sekiranya masuk siapa man al masjid pada masjid ala ghairi wudu'in atas keadaan tak punya wudu, ya maka makruh orang masuk masjid tidak punya wudu. Karena apa? Karena orang itu tidak bisa sholat tahiyatul masjid. Fa'in dakhala maka jika masuk siapa man li'uburin karena hanya lewat saja au julusin atau duduk faliyakul maka hendaklah mengucap siapa man subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yaquluha yang mengucapkan siapa manha pada tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar arba'a marratin 4 kali. Jadi kalau hanya lewat saja maka baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Yuqalu dikatakan apa innaha sesungguhnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali itu adlu rakaataini yaitu membandingi menyamai 2 rakaat, menyamai 2 rakaat. Allah fil fadli di dalam keutamaannya. Wa madhab Syafi'i dan ada madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah anau bahwasanya itu la tukrahu tidak dimakruhkan, la tukrahu tidak dimakruhkan. Apa at-tahiyatu tahiyat dal tahiyat al masjid fi awqatil karahiyati di dalam waktu-waktu makruh. Bayar dapat awqatil karahiyah itu ba'dal asri setelah asar wa ba'dal subhi dan setelah subuh wa waktu zawali dan ketika zawal wa waktu tulu'i dan ketika terbit wal ghurubi dan tenggelam. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i kan yang makruh itu kalau sholat sunnah mutlak setelah ba'da subuh, ketika matahari istiwa, ketika pas terbit, ketika pas tenggelam, atau setelah sholat asar. Tapi kalau ada sebabnya tidak. Di antara sebabnya adalah karena masuk masjid. Umpamanya kayak panjenengan datang sini sebelum maghrib, ya. Sebelum maghrib kan masuk masjid padahal tadi sholat asar kan, sholat asar masuk sini belum maghrib, maka disunahkan sholat tahiyatul masjid ini kalau dalam mazhab Syafi'i karena ada sebab baru, Nah, pada subuh umpamanya semula sholat di rumah kayak tadi itu saya ngisi subuh gabungan di bensin itu rata-rata sholatnya di masing-masing atau ada yang di rumah baru kemudian ngumpul. Jadi kalau biasanya kan berangkatnya sebelum subuh, kalau ini berangkatnya setelah sholat subuh. Nah, masuk masjid, karena masuk masjid walaupun sudah sholat subuh tadi tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid lagi.
lima karena riwayat apa hadis rupiah yang diriwayatkan apa wa annau dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat siapa Nabi rakaataini 2 rakaat ba'dal asri setelah salat asar. Fakila maka ditanyakan, loh Nabi kok sholat setelah asar? Fakila tanyakan pada Nabi, amanah hai tanah lah, apakah kan telah melarang tuanna kepadanya nahada dari ini sholat rakaat ini badal asar. Faqala maka menjawab sahabat Nabi, huma rakaatani, itu adalah 2 rakaat kuntu yang ada siapa aku sholli hima salat siapa aku hima pada duanya pada duri setelah zuhur. Fasagolan maka nyebutkan kepada aku anhuma dari rakaatani siapa al-wafdu yaitu rombongan tamu. Jadi Nabi itu pernah setelah sholat zuhur ada tamu, jadi nggak sempat sholat ba'diyah, jadi tamu. Setelah itu sholat masuk asar, sholat asar, setelah sholat asar qodok sholat ba'diyah zuhur, berarti itu setelah. Makanya kalau sholat qodok boleh saja, boleh saja. Jadi bukan sholat ba'diyah asar. Fa'afada maka memberi faedah apa hadal hadis ini, faidata ini pada 2 faedah. Faidata ini pada 2 faedah. Ikhdahuma adapun salah satunya faidata ini itu annal karahiyata, sesungguhnya hukum sifat makruh itu maksuratun dibatasi ala sholatin atas sholat la sababalaha, yang tidak ada sebab itu maujud laha bagi sholat. Kalau sholatnya itu yang tidak ada sebabnya maka tidak boleh, jadinya makruh. Jadi setelah sholat asar kok sholat tiba-tiba ingin sholat gitu saja, ya itu tidak boleh, ya tidak boleh. Wa min ad'afil asbab, dan itu dari paling lemahnya beberapa sebab qada'un nawafili, yaitu mengkodok terhadap sholat sunnah. Jadi kalau sunnah dikodoi oleh Nabi, jadi sholat Nabi, sholat ba'diyah zuhur tadi dikodoi, kodoknya setelah asar. Wah gitu. Ini talafat karena berbeda pendapat siapa ulama fi anna nawafila, di dalam sesungguhnya sholat sunnah hal tuqda, adakah diqadai apa nawafil. Wa idza fa'ala, dan ketika melakukan siapa man selama pada seperti perkara fata yang ketinggalan apa mau kepada man, hal yakunu adakah ada apa ma itu kodokan kodok. Wa idza tafata, dan ketika bertepatan apa al-karahiyatu, hukum bahasa makruh bi'ad'afil asbabi, dengan paling lemahnya beberapa sebab. Fabi akhra, maka dengan yang lebih patut antan tafiyah, sekiranya sepi apa karahiyah bituhul masjidi, dengan sebabnya masuk masjid tadi. Bahwa ada penduhul masjid
itu sababun adalah sebab itu. Sebabun sebab kawiyun yang kuat. Walidzalika karena demikian apa namanya dukhul masjid wa sababun kawiyun la tukrahu tidak dimakruhkan apa sholatul janazah, sholat janazah idza hadarat ketika hadir apa sholat janazah. Wala sholatul khusufi juga tidak dimakruhkan sholat khusuf, sholat gerhana bulan. Wal istisqa dan istisqa fi hadhil awqati di dalam beberapa waktu ini li anna laha karena sesungguhnya itu bagi apa namanya sholat janazah asbaban ada beberapa sebab.